إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufitedu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Alfiyah Ibnu Malik. Masih pembahasan tentang isim mausul, yang ini dalam cakupan pembahasan isim ma'rifah. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan itu berkenaan dengan za itu bisa seperti ma menjadi mausul dengan syarat yaitu jatuh setelah ma istifham atau man istifham, dan syarat berikutnya tidak dimulugho, artinya tidak digabung jadikan satu dengan ma atau man yang istifham menjadi satu satuan kata. Maka kalau terpenuhi syarat za tadi bisa menjadi mausul. Kemudian di bait ke-96 ini beliau menjelaskan berkaitan dengan yaitu silah ya. Jadi mausul itu harus punya apa? Punya silah. Ya, kita baca apa yang disampaikan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala. Wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin la'ikin mustamilah. Ya. Sudah kita catat di papan tulis, kita i'rab bait ke-96. Wa kulluha, wawunya ini istinaf, jadi kalimat baru. Kemudian kulu sebagai mubtada. Hanya kembali ke yaitu ke mausulat. Al mausulat. Isim-isim mausul, maksudnya kuluha semua isim-isim mausul. Yalzamu fi'il mudhari' marfu', ya, kemudian ba'dahu ba'da dhorof ya. Nanti ba'da ini dhorof, dia muta'alliq dengan yalzamu. Nah, ini ba'da muta'alliq dengan berkaitan dengan yalzamu. Kemudian ba'dahu ya, ba'dahu al-ha nanti kembali ke kulu. Kemudian silah ini kita tarkib sebagai fa'il. Silah ini fa'il dari yalzamu ya. Fa'il dari apa? Yalzamu. Dan ala dhamirin jar majrur ini muta'alliq dengan mustamilah ini ya, dhamirin jar majrur ya, dhamirin majrur. Kemudian la'ikin sebagai na'at dari dhamir yang laik, yang cocok. Ini na'at ke sini ya. Kemudian mustamilah ini juga na'at untuk silah. Na'atnya silah sini. Ini apa namanya? Silatun mustamilatun. Wa kuluha al-mausulat yalzamu wajib ada ba'da semua mausul tadi. Ba'dahu harus wajib pada silah ya. Artinya apa? Isim-isim mausul atau huruf mausul setelahnya wajib ada silah ya. Jadi ada mausul, setelahnya harus ada silah ya. Nah, silah itu nanti ada dhamir yang cocok, dhamir yang sesuai ya. Kemudian yang dikandung oleh silah. Nah, silah ini ada silah mausul. Silah itu mustamilah, mengandung ala dhamirin laikin. Jadi kulu al mausulat
yalzamu ba'da kullu wal mausulat silatun mustamilun ala dhamirin laikin gitu. Kalau kita susun secara sederhananya, maka seperti itu ya. Maka kullu al mausulat, semua mausul, maka yalzamu wajib ya, wajib ba'dahu, setelahnya, setelah mausul tadi ada silah, yang silah ini mustamilun, mengandung domir yang laik ya. Nah, ini kemudian untuk khobarnya berarti jumlah ya. Ini tadi khobarnya belum. Nah, berarti bisa ke jumlah fi'liyah. Wa quluha, yaitu kulu al mausulat yalzamu ba'dahu ba'da al mausulat silatun, silah mustamilun yang mengandung ala domirin, domir laikun, laik sesuai cocok dengan mausulnya ya. Jadi al mausulat semuanya di Ibnu Aqil sebutkan semua mausulat ya. Baik itu harfiatan kanat atau ismiatan, baik itu yang mausul itu isim atau huruf ya. Sudah pernah kita pelajari mausul ada yang berupa isim, ada yang berupa huruf ya. Nah, apakah kalau mausulnya berupa huruf harus ada silah? Maka di sini dikatakan tetap harus ada silah meskipun tuh huruf. Jadi baik itu dia mausulnya berupa isim atau berupa huruf, semuanya nanti setelahnya harus ada silah ya, yaitu yalzamu an yaqa ba'daha, yaitu silatun ya. Nah, silah ini untuk menjelaskan maknanya ya, tubayinu maknaha. Jadi nanti makna mausulnya seperti apa dijelaskan oleh silah. Kemudian di syarah disebutkan, disyaratkan silah mausul yang ismi ya, mausul yang berupa isim itu harus mengandung mengandung domir yang laik tadi ya. Yang ini laik sesuai bil mausul ya, sesuai dengan mausulnya. Jadi yalzamu ba'dahu silatun mustamilatun ala domirin laikin bil mausul ya, domir yang sesuai dengan mausul. Nanti kalau mausulnya mufrad, maka domirnya yang cocok ya berarti mufrad. Kalau mudzakar ya mudzakar ya, kalau selain itu ya selain itu ya. Karena misalnya ada yang mudzakar alazi mudzakar. Jadi kalau alati mu'anas, nanti domirnya yang cocok dengan itu. Jadi Ibnu Aqil sebutkan yang mausul ismi ya, karena nanti kan domir itu kembali ke mausul. Nah, kalau mausulnya berupa huruf, maka huruf tidak bisa menjadi tempat kembalinya kembalinya domir. Kalau huruf tidak bisa menjadi tempat kembalinya domir. Ya. Contohnya mausul dan silahnya. Misalnya kita katakan ja'ani alladzi darabtuhu. Telah datang padaku orang yang darabtuhu memukul dia. Yang aku memukul dia ya. Alladzi ya. Darabtuhu. Maka ini kan mausul. Ini mausul alladzi. Silahnya ini berupa jumlah. Kemudian silah ini mengandung domir laik sesuai dengan sesuai dengan mausulnya. Nah, ya, telah datang orang yang aku memukul orang itu. Jadi hal-hal kembali ke alladzi. Nanti kalau misalnya dia musanna ya. Kalau ini kita ganti musanna, misalnya berarti aladzani dua orang. Berarti nanti darabtuhuma.
Kenapa huma? Karena ini sama aja ani ya. Kenapa huma? Karena aladzani ini apa? Dua di musana. Atau kalau misalnya kita ganti aladzina, ya orangnya banyak, yang saya pukul banyak, berarti aladzina. Aladzina jamak mudzakkar ya. Berarti ini darabtuhum. Karena aladzina jamak untuk jamak. Telah datang orang-orang ya, telah datang orang-orang yang aku telah mukul orang-orang tadi. Ya. Lihat di sini bedanya ini aladzi mufrad, alha juga dia apa? Mufrad. Aladzani, nah sini darabtuhuma, aladzina darabtuhum. Nah ini yang dimaksud dengan aid ini harus ada, jadi silah mausul ini kan silah, ini silah. Nah silah mengandung domir, ini domirnya ini ya. Nah domirnya huma, ini hum, harus cocok dengan mausulnya, ini cocok, ini juga, ya ini juga, ini mausulnya. Baik, itu di antara contoh-contohnya. Atau kita ada lagi misalnya kalau alati ya, tambah satu kali mu'anas, misalnya alati, berarti tinggal diganti dorob tuha. Nah, ya, pakainya ha karena mu'anas. Misalnya apa? Ja'atil lati darabtuha. Kalau nanti alatani darabtuhuma. Alati darabtuhuna ya. Jadi domir itu aid tadi berupa domir kembali ke mausul. Kemudian ada tambahan faedah di syarah disebutkan, maka terkadang mausul itu lafadznya mufrad tapi maknanya musanna atau jamak atau selainnya. Ya, contohnya sudah pernah kita bahas, ini kan ada man sama ma ya. Jika nanti dimaksudkan nanti untuk yang bukan mufrad muzakkar, maka boleh nanti perubahannya itu memperhatikan lafadz ataupun memperhatikan makna. Misalnya kita kasih contoh. Misalnya a'jabani man qoma. A'jabani man qoma. Telah mengagumkanku orang yang berdiri. Kemudian ini laki-laki ya, mudzakkar tunggal. Kalau misalnya yang berdiri perempuan bisa pakai man juga. Misalnya man qomat ya. Man qomat ya. Nanti kalau dua misalnya man qoma juga bisa, koma bisa juga nanti qomata ya. Bisa man qomu atau man kumna. A'jabani man qoma bisa man qomat ya. Tetap pakai man, artinya apa? Terkadang itu lafadznya sama. Dan ini juga sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Bahasanya ma dan man itu ya lafadznya cuma satu. Bisa untuk mudzakkar, mu'annas, bisa untuk mufrad, musanna atau jamak. Maka bisa a'jabani man qoma atau man qomat boleh ya. Atau man qoma tetap pakai man. Nah ini berkaitan dengan bahasanya mausul ya. Kita simpulkan lagi. Kita ulangi bahasanya mausul, baik itu isim atau huruf, harus ada silah. Nah silah ini nanti yang akan menjelaskan makna dari mausul. Karena mausul itu nggak bisa berdiri sendiri ya. Dia butuh silah, harus ada silah mausul namanya.
Dan silah ini dia nanti kalau mausulnya berupa isim, maka silahnya dia harus mengandung domir, yang domir itu sesuai dengan mausulnya, ya sudah kita sebutkan. Jadi kalau misalnya gini, ja'aladzi gitu aja, kan nggak memahamkan, ya. Ja'ani aladzi, padahal ini sudah apa? Fi'il, fa'il. Nah, tapi kalau nggak ada silahnya, ja'ani aladzi, nah, nggak paham siapa, masih belum jelas. Nah, butuh silah. Nah, ini silahnya. Nah, butuh apa? Silah. Ya, nanti kemudian yang menjadi silah itu apa saja? Nanti akan dibahas di bait selanjutnya. Silah itu bentuknya seperti apa? Nah, kalau di baitnya hanya menjelaskan pokoknya kalau mausul itu harus ada silah, dan kalau mausulnya isim, silahnya harus mengandung aid, ya, domir itu aid, kembali ke mausul dengan domir yang cocok. Demikian, Allahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin.